Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Untuk hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara parenting di Sekolah Islam Muhammad Al-Fatih. Banyak nikmat yang kita rasakan, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang paling penting nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat beserta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita dambakan untuk syafaatnya di Yaumil Qiyamah. Yang saya hormati Kepala Sekolah Islam Muhammad Al-Fatih. Di sini ada Ustadz Waldi. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Haikal Alwa LC Hafidullah yang nanti akan mengisi tausiah kita pada hari ini. Dan yang kami hormati dan kami banggakan orang tua dari anak-anak hebat yang sekolah di SIMA. Kenapa saya bilang anak-anak hebat? Karena nantinya anak-anak kita yang akan membangun peradaban di masa depan dan menjadi generasi penerus bagi kita semua. Dan kita harapkan mereka menjadi generasi yang unggul. Setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Haikal Alwa LC Hafidullah, dan nantinya akan membahas tentang banyak sekali pengetahuan untuk kita dalam belajar menjadi orang tua yang baik, karena menjadi orang tua merupakan amanah dari Allah yang harusnya kita terapkan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung mendengarkan bersama tausiah dari Ustadz Haikal. Kepada Ustadz Haikal, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam satu hadis yang sahih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, juga penduduk langit dan juga penduduk bumi, ya, Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, dan bahkan sampai semut yang berada di lubang, di sarang-sarangnya itu, semut yang kecil-kecil, dan juga bahkan ikan yang berada dalam lautan di bawah air, semuanya berselawat, semuanya mendoakan untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Semuanya berselawat, mendoakan kebaikan kepada
ya setiap orang yang mengajari kebaikan kepada sesama manusia. Para ayah dan bunda wali murid dari Sekolah Islam Muhammad Al-Fatih, semoga yang senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan di pagi hari ini kita berkumpul kembali setelah ada vakum ya dalam tempo yang agak lumayan lama, ya, yaitu kegiatan parenting yang menjadi kegiatan sekolah yang mengajak orang tua untuk sekolah. Jadi kalau di SIMA ini harus ya ada sekolah itu untuk yang siswa atau anak-anaknya itu ada dari Senin sampai Jumat. Adapun hari Sabtunya itu sekolah untuk orang tua, walaupun mungkin frekuensinya tidak sering. Kalau pada tahun-tahun yang sebelumnya untuk yang siswa yang baru, maka frekuensinya adalah 2 pekan sekali. Adapun kalau untuk yang siswa yang sudah lama, maka yang kumpul untuk parenting kelas ini adalah itu 1 bulan sekali. Tetapi itu kalau kondisinya normal ya, kondisi normal, kemudian ya kita lihat bahwa frekuensi ya, bahwa cara pandang, kemudian cara memahami dan juga kondisi orang tua sudah bisa untuk sama-sama dengan apa yang menjadi visi misi dan juga program daripada sekolah, ya. Dan itu adalah targetnya. Karena ketika awal kita sering-sering dengan Ustadz Abdul Khalik, ketika sharing dengan Ustadz Tobroni, yang mana mereka ya beliau berdua adalah yang termasuk ya penggagas daripada konsep fitrah di sini. Beliau ya menyampaikan bahwa nanti tantangannya adalah bahwa kita akan melihat bahwa anak-anak ketika belajar itu akan enjoy, akan happy. Anak-anak ketika belajar akan enjoy, akan happy. Justru yang akan panik itu adalah orang tuanya. Nggak tahu di sini ada yang panik atau tidak. Justru yang panik itu adalah orang tuanya. Kenapa 1 tahun saya belajar di sini, anak saya belajar di sini belum ada sesuatu yang didapatkan. Kenapa anak saya yang di sini artinya sudah ya mengikuti beberapa kegiatan, mengikuti program pembelajaran, kemudian ternyata hafalannya tidak ada tambahan misalnya, atau mungkin bahkan membandingkan dengan ya atau sekolah-sekolah ataupun program-program di lembaga yang lain. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa ya program untuk pendidikan ya dengan karakter fitrah ini memang program yang memakai ya sistem fase umur. Sistem fase umur sesuai dengan fitrah perkembangan anak-anak kita. Jadi ketika anak itu sudah berumur sekian, maka pola pengajarannya demikian. Ketika pola umur anak sudah sampai kepada sekian, maka cara pengajarannya demikian, dan seterusnya. Ya. Dan perlu diketahui bahwa untuk menikmati atau untuk melihat hasil daripada ya program pendidikan yang sudah kita tanamkan atau kita berikan, ya orang tua dan sekolah juga kerjasama untuk berikan kepada anak-anak, kepada putra-putri kita, itu tidak kita nikmati ketika mereka masih kecil. Tetapi nanti ketika mereka sudah besar, itu dalam bentuk attitude, dalam bentuk kesadaran, ya dalam bentuk nanti tanggung jawab, dalam bentuk kemandirian dan hal-hal yang lain. Baik, ayah dan bunda sekalian rahmati Allah. Saya di sini ingin mengingatkan kembali ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada itu siksaan dari api neraka. Dan ada satu hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang mana ini yang mengingatkan kita tentang sebuah ya kabar gembira. Mana Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin." Apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka akan putus amalnya kecuali 3 perkara. Dan di antaranya adalah anak yang soleh.
Ya, di antaranya adalah anak yang soleh. Nah, ayah bunda sekalian rahmati Allah, ketahuilah ya bahwa anak kita, putra putri kita ini adalah aset. Ini adalah merupakan investasi terbesar kita. Ya, harusnya kita mencurahkan betul-betul, ya mencurahkan betul-betul sumber daya kita, ya usaha kita, ikhtiar kita dalam rangka untuk mencari yang terbaik, ya memberikan yang terbaik kepada putra putri kita. Karena kedepannya nanti, ya sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam tadi, ya awwaladin sholihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, yang jadi PR ya ayah bunda sekalian rahmati Allah. Ya, yang menjadi PR adalah banyak di antara kita, ini umumnya masyarakat manusia di dunia lah mungkin ya. Kita sudah belajar di SD berapa tahun, Pak? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Itu semua dalam rangka untuk apa, Pak? Ya, ayah ibunda, dalam rangka untuk apa semuanya itu? Ya? Ada yang bisa bantu jawab? Gak apa-apa, santai aja. Untuk apa, Pak? Untuk? Ya kita belajar untuk supaya apa? Bekal ketika kita sudah dewasa. Untuk apa? Umumnya cari nafkah ya Pak ya. Umumnya adalah mencari nafkah. Baik, sekolah 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kayaknya belum cukup. Tambah lagi S1 4 tahun. Berapa itu? 6, 12, tambah 4, 16 tahun, ya kita belajar, kita banting apa namanya? Banting keringat ya, banting tulang ya, meras otak dalam rangka mengikuti ujian, naik kelas sebagainya dalam rangka untuk supaya kita punya kehidupan yang baik secara mungkin secara umum dulu ya, secara masalah dunia. Tapi ada yang luput dari kita semua. Ya, bahwa di sisi lain ya, di sisi lain daripada urusan nafkah, urusan kebutuhan finansial, sebenarnya kita punya kewajiban yang lain. Bahwa fase kita itu ya ketika hidup ada 2 fase. Fase sebelum kita berkeluarga dan fase ketika kita sudah berkeluarga. Ketika kita belum berkeluarga, anggap dari 0 sampai mungkin anggap sekitar 20 atau 21 tahun. Ini sebenarnya adalah masa yang sangat baik bagaimana setiap di antara kita laki dan perempuan mempersiapkan diri bekal untuk fase berkeluarga. Betul gak tuh? Ada nggak waktu SMP belajar itu? Bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang solehah, ya kan? Ketika SMA sudah, ada nggak seperti itu? Yang ada pelajaran-pelajaran yang kognitif ya, yang apa untuk knowledge semua ya kan, untuk pelajaran ilmu pengetahuan. Padahal secara konsep Islam, anak atau seorang yang sudah tamat SMP saja, yang sudah balik, maka dia harus sudah siap untuk ya menjadi pemimpin. Yang laki-laki siap nikah sudah. Yang perempuan siap jadi ibu. Siap jadi ibu. Siapkah ya kalau waktu kita baru tamat SMP untuk menikah waktu itu? Ya. Siap dari sisi bekalnya itu sudah siap atau belum? Mental untuk menjadi seorang pemimpin keluarga. Ya, mental untuk menjadi pemimpin seorang istri. Seorang wanita mental untuk mendidik anak-anaknya. Saya teringat dengan satu nasihat dari Al-Ustadz Muhammad Taufik bin Badri hafizahullah dalam salah satu daurah beliau di Pontianak. Ya, kita ini Pak, kalau kita belajar fikih untuk wudu, ya, wudu yang kurang lebih 2-3 menit selesai. Wudu yang 2-3 menit selesai, itu kita perlu belajar syaratnya. Apa syarat-syarat wudu? Rukunnya. Air apa saja yang bisa dipakai untuk wudu? Apa saja yang menjadi pembatal wudu? Ya. Dan itu beberapa rangkaian mungkin harus dijelaskan dalam satu jam ya, atau mungkin 2 jam untuk menjelaskan secara rinci bagaimana khilaf tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Sebagian orang ada yang mengatakan kalau tertawa bisa batalkan wudu. Sebagian ada yang mengatakan kalau tidur, pokoknya apapun tidur dia membatalkan wudu.
Dan ini pembahasan khilaf Masya Allah banyak di kalangan para ulama. Bab wudu Pak, cuma 2-3 menit. Sedangkan kita berumah tangga itu, ya, babnya luas dan panjang. Bagaimana ketika terjadi perbedaan pendapat pandangan antara suami dan istri. Bagaimana terjadi ketika ada si anak ini, dia tiba-tiba ngambek, ya, tiba-tiba tidak mau makan, tiba-tiba tidak mau belajar, tiba-tiba tidak mau sholat. Diajak untuk jalan keluar nggak mau. Antum kalau yang punya anak beberapa fase, anaknya masih kecil, umur 2-3 tahun, pokoknya ikut sama abi. Tapi kalau sudah umur 10 tahun ke atas, nggak mau ikut diajak kemana pun nggak mau. Ya, 12 tahun, SMP, ayo nak ikut sana, nggak mau. Dia sudah asik dengan temannya, sudah asik dengan dunianya, sudah asik dengan itu kegiatannya. Maka ayah bunda sekalian rahmati Allah. Jadi bagaimana mungkin, ya? Bagaimana mungkin seseorang itu akan bisa memberi yang terbaik ketika dia tidak memiliki? Maka pepatah mengatakan faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak punya sesuatu dia tidak bisa untuk memberi. Maka mohon maaf ini, selain kita belajar, mengulang, murojaah, ya, materi pelajaran kita dalam urusan agama, akidahnya, fikihnya dan yang lainnya. Kemudian kita juga selalu mengulang-ulang pelajaran, ya, sebagai bentuk untuk mencari ma'isyah kita, mata pencarian kita. Kita kan belajar terus nih. Dari pagi sampai siang urusannya adalah yaitu ma'isyah untuk nafkah, dan itu kewajiban, tidak masalah. Tapi kita juga jangan sampai lupa, investasi kita terbesar adalah untuk anak dan istri kita. Maka kita juga perlu untuk meluangkan waktu, simak kegiatan-kegiatan parenting. Cari buku-buku bacaan, apa-apa yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk ya lebih mengerti tentang bagaimana mensikapi anak. Ya, bagaimana untuk menghadapi anak yang nakal. Katanya nakal. Atau menyikapi anak yang mungkin malas, yang mungkin dikiranya malas. Kan seperti itu. Maka hal-hal yang seperti ini, ya, ini menjadi sebuah pintu yang terbuka bagi orang yang belajar. Tapi akan menjadi sesuatu yang menakutkan, yang membuat panik bagi orang yang tidak mengetahui. Ini yang pertama. Ya, ayah dan bunda sekalian rahmati Allah, ya, tentang betapa ternyata ya harusnya ya mungkin kalau ada di antara ayah bunda sekalian punya link ke Bapak Nadiem Makarim, boleh diusulkan itu pelajaran SMA tambah materi pelajarannya, materi pelajaran untuk persiapan menjadi bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga. Ini masalahnya kita akan menghadapi itu, dan umumnya manusia akan berumah tangga menghadapinya. Yang kita pelajari IPA, IPS yang belum tentu kita akan profesinya seperti itu. Ekonomi kita belajar, diujikan, bahasa Inggris dipelajari, belum tentu juga kita akan praktekkan. Yang sudah pasti kita praktekkan adalah berkeluarga. Ya kan? Bagaimana menghadapi istri yang ngambek misalnya, itu harus dipelajari betul itu. Sampai-sampai ada seorang yang menulis buku sampai berapa puluh jilid hanya untuk ini loh wanita. Ternyata wanita itu luas sekali rupanya, ya kan? Baik. Nah, jadi ini ternyata ada yang miss ya dalam pendidikan atau dalam pengetahuan fase bagaimana kita persiapan menuju kepada tahap keluarga. Ya, ayah dan bunda sekalian rahmati Allah. Kemudian ya ini berikutnya adalah ayah dan bunda sekalian rahmati Allah, bahwa mengajar, mendidik anak ini kadang-kadang kita rasakan sesuatu yang jenuh. Ya. Mungkin ada sebagian di antara ayah dan bunda sekalian rahmati Allah merasa lelah, ya, merasa jenuh, merasa panik, ya, ketika mengajarkan kepada anak-anak dan mereka tidak kunjung paham. Kok nggak paham sih? Naruh bantal tuh di sini, bukan di lantai. Kok nggak paham sih? Minum tuh pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Kok nggak ngerti sih? Ya mau makan tuh harus baca bismillah, ya, bukan nyanyi-nyanyi. Ya, kok nggak paham sih? Ya, cara pakai baju yang benar. Kok nggak ngerti sih
kayak mandi itu demikian dan demikian. Subhanallah. Ternyata Pak, ya, untuk ya persiapan menjadi seorang manusia yang lengkap itu dimulai dari rumah. Ya, bagaimana cara orang tua mengajarkan anaknya makan dan minum, mandi, berpakaian, ya memakai sepatu, bersikap kepada orang tua dan sebagainya. Dan ternyata ini tidak satu kali faham. Ya, bahkan tidak dua kali, bahkan mungkin perlu berbulan-bulan. Perlu berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun. Hal ini ya, maka saya ingin memberikan kabar gembira kepada ayah dan bunda sekalian rahmati Allah, bahwa kita nggak sendirian. Dalam masalah anak itu bisa ikut arahan orang tua itu, ya, itu babnya adalah bab taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bab hidayah. Bab hidayah. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Ini bahasa dalam bab hidayah. Saya ingin cerita sedikit. Pada saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, ada satu manusia yang disampaikan sekali, langsung dia beriman. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dapatkan Nabi Muhammad cerita tentang bahwa aku baru dapat wahyu, langsung Nabi Abu Bakar langsung beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Begitu juga dengan Khadijah. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada di antara sahabat ya yang disampaikan yang kesekian baru kemudian dia mau beriman. Di antara contohnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sudah sempat nak mau nyembelih Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah nih nenteng-nenteng senjata. Ya, setelah sekian bulan, sekian tahun dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Baru kemudian ketika bertemu dengan adiknya yang perempuan bernama Fatimah, ya, Fatimah binti Khattab, terjadi dialog dan drama di rumah Fatimah di situ. Ya, akhirnya Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Ada kisah lagi yang lain, ya. Ketika seorang panglima perang luar biasa, panglima besar Islam, ya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau ini sudah sempat perang melawan Nabi. Jadi sejak di Mekah 13 tahun dakwah Rasul perang sama Nabi. Bahkan sempat menjadi panglima perang pada waktu perang Badar. Ya. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan ternyata setelah itu, ya, dia kembali ya pada perang Uhud juga. Perang Uhud, Khalid bin Walid menjadi panglima perangnya orang-orang musyrikin Quraisy. Setelah itu, dia beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. 13 tahun, mungkin 15 tahun dakwahnya Nabi, baru Khalid bin Walid, panglima perang Islam, mendapat gelar apa? Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus, ya, yang di muka bumi. Ini dapat hidayahnya kapan? Setelah kurang lebih 15 tahun dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian kita lihat Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, baru kemudian mendapat hidayah petunjuk Islam setelah pembebasan kota Mekah, ketika akan pembebasan kota Mekah pada tahun 8 Hijriyah. Dan itu kurang lebih sekitar ya hampir 20 tahun dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Abbas paman Nabi. Dan ada yang sampai wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam wafatnya pamannya ini tidak beriman, itu pamannya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Dan kisah yang lain lebih berat lagi. Ya, contohnya ketika Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya 950 tahun. Berapa, Pak? Hampir 1 milenium. Hampir 1 milenium. Dan ternyata umatnya sedikit, hanya 1 kapal. 1 kapal pun tambah dengan gajah, tambah dengan kuda, kambing, sapi, nggak semuanya orang. Ya, bahkan putranya, 1 di antara putranya Kan'an malah tidak beriman. Maka ayah dan bunda sekalian rahmati Allah, ya, apa yang kita berikan kepada anak kita, ya, apa yang kita usahakan kepada anak kita itu, ya, dan apapun hasilnya bagian daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada hidayah Allah Rabbul Alamin. Terus gimana Ustaz? Ini nanti jadinya apa masa depannya kalau tidak nyampe anak ini, tidak punya apa-apa, nggak punya hafalan, nggak ngerti agama. Saya ingin nanya balik, mohon maaf ya, mohon maaf semuanya.
Ayah dan bunda sekalian dapat hidayah Islam, kenal dengan sunnah ini umur berapa? Ya, kita kenal dengan Islam, hidayah sunnah ini umur berapa coba? Ada yang dari SD sudah kenal sunnah, ada yang sejak SMP sudah kenal sunnah, ya. Dan ternyata tidak menjadi hina orang yang kenal sunnah itu ketika dia sudah selesai kuliah, ketika dia sudah beranak cucu, bahkan ketika dia mungkin sudah ya besar, tidak tercela, ya, karena semuanya dengan proses bagaimana usaha dia untuk belajar. Maka ayah dan bunda sekalian rahmati Allah, saya ingatkan kembali dengan hadis yang tadi saya bacakan, ya, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, Innallah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta ya penduduk langit dan penduduk bumi. Hatta namlah fi juhriya, bahkan sampai semut yang berada dalam sarang-sarangnya, semut ribuan jutaan sarang di dunia ini. Ya, wa hatal hut, dan berapa jumlah ikan yang dalam samudra. Semuanya mendoakan kepada manusia, siapapun yang mengajarkan manusia kebaikan. Dan ini tidaklah menjadi hak vetonya para guru di sekolah. Ya, dan ini juga merupakan ya hak ya siapapun di antara kita yang mengajarkan kebaikan termasuk kepada putra-putri kita. Maka setiap kalimat zikir, nasihat, ya, teguran kepada putra-putri kita tidak akan lepas dari catatannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lepas dari catatannya Allah. Ya. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita lakukan, ya? Yang kita lakukan itu adalah itu berjalan pada jalurnya, pada relnya, ya. Karena pepatah mengatakan, ya, tarjun najat walam tasluk masalikaha. Inna safina telah tajri alal yabas. Ya, engkau berharap untuk mendapat kesuksesan, sedangkan ya engkau tidak menempuh sesuai dengan rute jalannya. Sesungguhnya kapal nggak mungkin berjalan di atas tanah, di atas daratan. Kapal jalannya harus di atas air, itu jalurnya. Itu adalah jalurnya. Maka ayah dan bunda sekalian rahmati Allah, ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Artinya ayah bunda sekalian rahmati Allah, jangan khawatir. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala kirimkan pendidik terbaik untuk putra-putri kita kecuali Allah orang-orang tuanya lah yang telah Allah pilih. Itu yang paling utama. Kenapa Allah jadikan, kita sampaikan bahwa orang tua adalah merupakan pendidik terbaik, karena tidak ada guru yang paling ikhlas ya untuk kebaikan anak-anaknya selain orang tuanya. Tidak ada guru yang paling ikhlas selain daripada selain dari orang tuanya. Ya, kalau di sekolahan, di pesantren, ya, lembaga apapun, kursus dan les sebagainya, ya masih ada kemungkinan ya adanya gangguan dalam masalah niat. Ya, adanya bisikan dalam masalah niat, apakah riya, apakah sum'ah, dan yang lain. Tapi orang tua, untuk apa dia mau sum'ah untuk mendidik anaknya? Untuk apa dia riya untuk mendidik, mengasuh anaknya? Untuk apa dia mau pamer-pamer mengasuh anak? Dia ingin anaknya menjadi yang terbaik. Dan terbaik itu bukan terbaik dengan pandangan manusia, dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Ya, saya ingin sampaikan kembali bahwa ini adalah babnya bab hidayah. Inilah babnya bab taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kita orang yang ya masih ecek-ecek ini Pak ya, ecek-ecek kita ini. Bahkan sekelas nabi, ya, manusia yang paling hebat hikmah dakwahnya, pamannya sendiri pun tidak mendapatkan hidayah, karena hidayah babnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita lihat ada dalam surah Kahfi kisah tentang percakapan Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu ada diceritakan tentang bagaimana Nabi Khidir itu ya membangun pondasi untuk harta karunnya seorang anak yatim, dua anak yatim yang ada di sebuah kota.
Terus apa yang terjadi? Ternyata itu adalah ya harta peninggalan daripada orang tuanya yang dulu meninggal dan dia punya harta dan orangnya adalah orang tua yang soleh. Orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Jadi kesolehan orang tua ini akan punya dampak kepada kebaikan daripada anak-anaknya, keturunannya. Kebaikan orang tua akan punya dampak kepada kesolehan anak dan keturunannya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ini adalah anaknya, cucunya yang kesekian. Udah yang berapa tingkat. Allah menjaga anak tersebut, menjaga keturunannya. Kenapa? Kesolehan daripada orang tuanya. Dan Allah tidak akan lalai. Ya, pernah kita dengarkan salah satu di antara nasihat Al-Ustadz Ahmad Zainuddin, ya Hafidhullah Al-Banjari dari Kalimantan Selatan ya, di Tabligh Akbar di Masjid Mujahidin tentang masalah asuransi. Tentang masalah asuransi. Ya. Mana yang lebih kita percaya, asuransi dari Allah atau asuransi dari manusia? Allah memberikan asuransi bahwa barang siapa yang soleh maka Allah akan berikan keturunan yang soleh, dan diceritakan dalam surah Kahfi tersebut. Ya, barang siapa berusaha menjaga dirinya, barang siapa menjaga ibadahnya, dia menjaga lisannya, menjaga kaki dan tangannya, menjaga akhlaknya, maka Allah juga akan menjaga, ya, memberikan penjagaan kepada keluarga dan anak istrinya. Subhanallah. Ya, kenapa kita harus sanksi dengan janji dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayah dan bunda sekalian rahmati Allah, ternyata ya ada mungkin kalau ada di antara ayah bunda yang sudah punya buku ini sangat bagus sekali, dan ini bagian salah satu di antara yang menjadi menjadi patokan, ya, salah satu di antara pedoman kita di sekolah di sini. Pada mungkin ayah dan bunda sekalian sudah pernah ini ya mendapatkan polling atau kuesioner dari wali kelasnya atau dari guru kelasnya masing-masing tentang pemetaan gaya belajar, ya, bahwa gaya belajar anak itu antara yang satu dengan yang lain, bahkan walaupun cuma satu rumah. Ini anak suami istri tapi anaknya ada 2 atau 3 misalnya, atau 4 misalnya. Ternyata bisa jadi gaya belajarnya tidak sama antara satu dengan yang lain. Ya, bisa jadi gaya belajarnya adalah kuat dari sisi visual. Pokoknya kalau yang dia lihat, yang dia pandang, maka ini dia bisa lebih dia terima. Ada juga yang dari segi auditori, pendengaran. Setiap kalau memang dia bisa mendengar jelas, maka ini kekuatannya akan lebih menghunjam, lebih lekat sama dia dibandingkan kalau dengan hanya visual saja. Dia akan lebih kuat dengan pendengaran. Ada lagi yang lain yang dia mungkin belajar dengan cara kinestetik. Ya, itu dengan dia meraba, dia merasakan, dia mencoba, dia gigit dulu, dia rasakan dengan lidahnya. Mungkin dia goyang dulu gelas itu sampai pecah, baru dia tahu, oh ini rupanya kaca itu pecah rupanya. Dia nggak cukup kalau hanya dengan dipandang, dia harus digoyang dulu, pecah dulu, baru tahu, oh ini kaca ini bisa pecah. Ya, dia tidak cukup dengan hanya dinasihati dengan auditori, dia harus coba dulu. Ya, ini ada airnya gimana cara dicoblos-coblos airnya itu, oh rupanya betul ada airnya. Ya, baru seru di situ, dia belajar di situ. Ini adalah pemetaan gaya belajar. Nah, ketika ya seorang guru, seorang pendidik, ya, seorang pengasuh dan semuanya bisa di handle, ya, diwakili oleh orang tua di awal masa pertumbuhan anak. Ketika dia orang tua memahami tentang beberapa karakter peta belajar anak ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ya, tantangan sendiri Pak ya. Ini tantangan betul. Pertama, untuk mengetahui anak saya ini auditori atau visual atau kinestetik. Ini yang pertama. Ya, walaupun bisa jadi ada anak itu yang 2. Dia visual dan auditori, atau mungkin 2 yang lain, kinestetik dengan visual misalnya. Bisa jadi seperti itu. Ini merupakan tantangan tersendiri. Kenapa? Karena ada anak yang ketika kita ngasih nasihat,
dia matanya nggak mau mandang. Ketika kita kasih bimbingan, hafalan Quran, hafalan doa, hafalan zikir, dia nggak mandang, dia sambil mandang yang lain, mandang atas, mandang langit-langit, ya mandang apa tuh? Mandang cicak yang lagi jalan-jalan atau mungkin, tapi telinganya ternyata merekam. Ternyata telinganya merekam kekuatan yang ada pada pendengarannya. Dan kita harus pelajari itu. Karena sebagian orang tua ingin melihat sesuatu yang dia nampak, yang dia lihat secara visual. Anak saya ini kok dibilangin tuh nggak pernah memperhatikan. Ya, akhirnya kesimpulannya adalah nakal. Kesimpulannya adalah ndablek. Kesimpulannya adalah dibilangin tuh ndak sopan. Ya, ketika disanasehatin bukannya nunduk, ya bukannya mata ditautkan, ya. Ada apa sih namanya eye contact gitu ya. Tidak ini bisa jadi anak ini memang tidak belajar dengan cara visual. Ya, dia belajar dengan audionya. Kekuatan dia ada pada pendengarannya. Maka nggak tahu nih di antara ayah bunda sekalian ada mungkin dulu waktu masa belajar ketika guru menerangkan tidur di kelas. Ketika dibangunkan faham dia, Masya Allah. Orang teman kita ini kok tidur di kelas tapi ditanya bisa. Ternyata tidurnya merekam misalnya itu 1001 juga tapi kan 1001 juga itu ya. Ada anak dalam kelas nggak bisa diam, pokoknya petantang yang pokoknya jadi jadi horor lah ya, jadi prahara di dalam kelas ketika masih masa usia belajar ya. Dibilangin nggak nurut, diajarin talqin nggak mau, ternyata dia belajar dengan cara kinestetik, dengan cara itu disentuh ya, dengan cara fisiknya yang bergerak. Maka ayat mulia sekalian rahmati Allah, ketika kita mengenal ini, kita akan ya dihadapkan pada sebuah kenyataan. Kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa mengajar, mendidik anak itu merupakan sebuah seni. Ya, tidak bisa kita samakan antara mengajari, membimbing satu anak dengan anak yang lain. Silahkan kiaskan kepada keluarga kita waktu saudara kita sudah. Ada abang kita, kakak kita nih pokoknya dia pandai bicara. Sehingga kalau ada misi apapun, dialah yang akan dimajukan jadi juru bicara sudah. Ada saudara kita, abang atau kakak kita yang ternyata dia yang suka bekerja. Ya. Ada lagi yang lain suka merintah. Ada lagi yang lain tukang pikir. Ya. Pokoknya punya ide gimana? Ide gimana? Dia pokoknya ditanya. Ya kan? Tahu yang kerja si ini, yang maju ngomong si ini, dan seterusnya. Nah ini menunjukkan bahwa memang ini sudah merupakan bagian daripada fitrah. Cara belajar ya masing-masing di antara kita itu tidak sama, dan orang tua punya tantangan tersendiri. Oh, anak saya ini dikasih ya ngajarinnya itu dengan cara berdua, dia nggak bisa rame-rame. Anak saya yang satu ini cara ngajarinnya dengan ya harus dengan santai. Ya, saya punya saudara sepupu juga, dia 3 anak laki-laki. Satu itu kalau mau belajar dia harus tenang, tidak ada yang ribut sama sekali, tidak ada suara. Dia baru bisa belajar. Dan nilainya luar biasa bagus. Hebat prestasi dalam sekolahnya maupun sampai kuliahnya di kedokteran. Ada adiknya, ya, adiknya lagi, dia kalau belajar tuh nggak bisa kalau tenang. Dia ada cemilan, di telinganya ada dengerin musik, ya. Kemudian matanya kadang-kadang sela-sela main game, ya. Nanti dia belajar santai dan sebagainya. Tapi dia prestasi lebih pintar daripada abangnya. Sampai ditawarkan untuk sekolah di luar negeri, dapat beasiswa dan dapat tawaran di sekolah yang MIT atau apa tuh namanya yang di Amerika, MIT nggak salah, ya kan? Ditawar dapat surat langsung, ya dari MIT. Dia belajarnya, pokoknya halabuh sudah, ya belajarnya sambil dengan headset, musik, sambil kongko-kongko, pokoknya sambil nonton, belajar, bukunya berserak-serak, setelah itu selesai. Gimana cara ilmu itu bisa kesedot ke kepalanya itu? Saya pun heran nggak? Mungkin ada magnetnya kali itu, ya kan? Dan itu difasilitasi oleh orang tua, ya, difasilitasi diberikan sarananya. Jadi kalau yang satu jangan dipaksa untuk tenang, ribut, malah dia nggak bisa belajar, ya kan? Pokoknya harus tenang, khusyuk nih. Dia malah stres, nggak bisa belajar. Ada yang belajar tuh harus teriak-teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Dia ternyata harus didengar dengan telinganya, harus diucapkan dengan lisannya.
ya, baru dia akan bisa menghafal. Ada yang menghafal itu enggak, suara tak ada, jalan-jalan enggak, dalam hati ya nampaknya. Langsung pakai Bluetooth mungkin ngapalnya itu, ya bisa langsung masuk ke dalam hafalan. Ada hal yang lain juga dan ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Pertama tantangan dan kedua kabar gembira. Apa kabar gembira? Jangan kita mudah untuk memvonis anak kita itu lemah. Jangan mudah untuk memvonis anak kita itu tidak mampu. Ya, kami mendoktrin guru-guru kami dan juga kami didoktrin oleh orang yang lebih alim daripada kami mengajarkan bahwa setiap anak itu hebat. Setiap anak itu luar biasa. Setiap anak itu adalah very very limited edition. Ya, yang satu enggak ada saingan yang lain. Maka cara untuk ngurusnya anak pertama, kedua, ketiga, ya memang beda, nggak bisa disamakan. Ya, jangan samakan untuk ngajar anak yang termasuk yang kita dapatkan dari orang tua kita dulu kepada kita, belum tentu kita terapkan sekarang kepada anak kita. Kenapa? Zaman kita dulu nggak ada HP, Pak. Nggak ada Google, nggak ada YouTube, mana ada Zoom. Nggak ada Zoom zaman dulu, ya kan? Nggak ada WA. Sekarang kita belajar, ada yang pakai WA, ada yang KJJ, ada yang daring. Mungkin kakek kita kalau dengar kayak gitu pusing dia zaman dulu belajar. Apa? Belajar pakai layar gitu aja. Yang namanya belajar dalam kelas, langsung interaksi, talaki, berhubungan langsung. Baik, termasuk ada beberapa hal yang lain, ya sangat di sana. Insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Tapi intinya adalah berbanggalah dan ayah bunda sekalian rahmati Allah. Ya, saya ingin kasih closing sedikit bahwa ayah bunda yang merasakan bahwa mendidik anak itu susah, sulit, repot, ya, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh sebagian pasangan suami istri yang lain yang belum punya anak. Bagi para orang tua yang merasakan mendidik anaknya ini repot, nakal, bandel, luar biasa ini dan sebagainya, ya, aktif diajar nggak mau segala. Bersyukurlah karena banyak di antara orang tua yang punya anak yang bahkan bergerak pun tidak bisa. Bergerak dia sulit, berbicara dia tidak bisa. Ya, mungkin dia perlu perawatan dengan selang, ya, dengan vitamin, dengan obat dan sebagainya. Sedang anak kita aktif luar biasa dan itu tanda-tanda anak sehat. Ya. Al-Ustadz Tobroni menyampaikan Pak Anies Baswedan itu pernah menyampaikan sebuah pernyataan, kalau ada sekolah level SD, kelasnya itu rapi, bujur, gak beres itu kelasnya. Tapi kok Anies Baswedan ini, ya. Tapi kok kelasnya itu berantakan, wah anak-anaknya senyum cerah semuanya, wah kejar-kejaran, ini sehat nih kelasnya. Dulu mungkin kita nggak bakal nyangka ini pola kayak apa, ini madhabnya mana, ini seperti ini. Yang namanya rapi lebih bagus daripada yang berantakan. Iya, bedakan umurnya. Ketika umur SD ke bawah, itu umur bermain-main. Ya, bermain mereka dan diselipkan pelajaran di situ. Berbeda ketika udah umur kuliah, kuliah ini harus rapi, masa kuliah kejar-kejaran di kelas, nggak mungkin lah. Ya kan, anak SMA kejar-kejaran dalam kelas, lempar-lemparan kapur, ya, kemudian nggak sesuai dengan umurnya. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita serahkan kepada MC kembali. Alhamdulillah, terima kasih buat Ustadz Haikal yang sudah menyampaikan banyak sekali wawasan buat kita, orang tua. Kebetulan saya juga orang tua, jadi sama-sama belajar di sini. Yang pasti ilmu menjadi orang tua itu sangat penting buat kita untuk kita terus mengupdate pengetahuan untuk bisa mendidik anak kita dengan baik. Dan saya pernah saya mengutip sedikit kata-kata dari Ustadz Haikal dari sebuah poster waktu itu, dan itu saya ingat banget. Di situ kurang lebihnya, barang siapa yang tidak merencanakan sesuatu dengan baik, maka orang tersebut sedang merencanakan sebuah kegagalan. Dan itu terpatri banget di kepala saya tuh. Oh iya, jadi kita sebagai orang tua harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan yang pasti juga orang tua itu merupakan guru terbaik untuk anak-anaknya. Oke, setelah ini kita akan memasuki untuk sesi parenting. Jadi nanti
orang tua bisa langsung menghubungi dari guru-guru kelas masing-masing untuk membicarakan perkembangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan Ananda semua, anak-anak hebat yang ada di SIMA ini dalam kurun waktu 1 bulan kemarin. Lalu juga ada info dari SIMA yang juga penting bahwa kita Sekolah Islam Muhammad Al-Fatih mengadakan lomba untuk anak-anak SD dan itu terbuka untuk umum. Anak-anak SD terbuka untuk umum, yaitu lomba 17 Agustusnya itu tahfiz. Lalu ada siroh, jadi anak-anak membuat video dan bercerita tentang siroh. Lalu juga ada desain poster. Dan untuk parenting lagi, untuk kita parenting bulan depan itu tanggal 7 September. Jadi nanti orang tua bisa tahu jadi info-infonya. Untuk yang tadi lomba tadi bisa orang tua mengakses di Facebook SIMA. Oke. Sepertinya kalau untuk pertemuan secara langsung dan juga tausiah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Haikal. Untuk persiapan dan yang lainnya yang masih kurang atau kurang berkenan untuk para orang tua, kami mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti langsung tanya jawabnya langsung ke guru. Kuatkan fitrah iman anak. Fitrah iman yaitu apa? Yaitu anak itu harus kita cinta kepada Rasul, cinta kepada Quran, dan jadikan anak itu berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Jadikan anak itu takut hanya kepada Allah Ta'ala. Jadikan anak itu yang paling dia cintai dalam hatinya itu Allah Ta'ala. Jadi kita bawa seperti ini. Dan siapa yang bisa seperti ini? Orang tua. Yang bisa membawa itu orang tua, bukan sekolahan, bukan pondok pesantren. Pendidikan hati itu yang paling bisa membawa itu orang tua. Anak itu dididik sama orang tuanya bagaimana anak itu cinta sama Allah ya. Cinta sama Quran, cinta sama hadis, cinta sama Rasulullah. Ketika anak itu sudah cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, setelah itu apa? Dia pengen belajar itu. Nabi Muhammad itu siapa itu? Allah itu siapa itu? Kalau orang tua sudah tidak bisa mendidik setelah itu, berikan kepada sekolahan. Sehingga anak itu dibuat ke sekolahan, tapi dia itu sudah cinta sama Allah, cinta sama Quran, sehingga dia itu imannya sudah kokoh gitu. Nah, kesalahan kita ini apa? Kesalahan kita ini adalah anak didaftarkan di sekolahan, dibawa ke pondok pesantren, imannya kosong. Ya ada iman sama sekali anak kita itu. Cinta sama Allah belum ada, cinta sama Rasulullah nggak ada. Demikian juga cinta sama ibu yang nggak ada. Di pondok pesantren apa akhirnya? Loncat pagar. Akhirnya bolos. Akhirnya apa? Kabur. Ya, main game dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia nggak cinta, nggak punya iman gitu. Ya, sudah azan masih tidur. Padahal di pondok pesantren ini. Dan itu kita dapatkan banyak sekali seperti ini. Banyak sekali. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah mempersiapkan hatinya anak kita itu. Anak dibawa ke sekolah. Di sekolah banyak sekali itu. Sekolah berapa itu anaknya itu? Jumlah siswanya berapa itu? Ketika kita bawa anak kita ke sekolah kosong hatinya, nggak punya iman, seperti itu apa? Ketemu dengan teman-teman yang jahat, gampang sekali dibawa itu. Akhirnya apa? Dibawa ke narkoba, ya, akhirnya dibawa ke LGBT, akhirnya dibawa kepada badan narkoba, mabuk-mabukan, pelacuran, dan ya kenapa? Karena imannya itu kosong itu. Ketika nanti anak kita hancur di sekolahan, orang tuanya menyalahkan sekolahan itu. Bagaimana sekolah mau mendidik anak kita dengan hebat? Wah, muridnya banyak sekali itu. Dan orang guru-guru pun punya anak juga. Mereka mikir anak saya sudah capek itu, guru-guru mereka itu. Mereka sudah mikir anaknya sendiri capek itu. Mereka suruh mikir anaknya orang yang jumlahnya banyak sekali dalam sekolah itu. Gimana bisa maksimal itu? Beda dengan orang tua. Setiap orang tua paling berapa anak yang dipikir itu? Kalau seandainya setiap orang tua itu mikir anaknya sendiri-sendiri itu,
Paling berapa sih punya anak 1, 2, 3, 4, 10 misalkan. Tapi kan nggak seperti sekolah itu, satu guru nangani 20, nangani 100. Dan padahal di rumahnya punya masalah juga guru-guru itu. Oleh itu, yang perlu kita siapkan untuk anak kita ini, bagaimana menguatkan iman mereka, kuatkan fitrah iman mereka, cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Terus bagaimana nih? Perhatikan di sini, perhatikan di ucapan saya, karena ini sering dilupakan. Anak kita nggak tahu itu, misal anak kita sampai terkena apa? Orang tuanya sering ngaji itu, bapak ibunya ikut pengajian rutin itu. Anak kita sudah mau balik saja Allah nggak tahu gitu. Anak kita sudah mau balik saja Nabi Muhammad itu nggak cinta itu. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah hadir itu, nggak pernah dialog, nggak pernah mendidik tentang cinta kepada Allah. Coba anak kita kalau mau tidur itu, apalagi kita punya anak kecil itu, kan senang sekali diceritakan itu. Daripada anak kita mau tidur, nontonnya film kartun. Coba kalau seandainya kita diskusi sama anak kita, kehebatan Allah itu kayak apa itu. Kita cerita kepada anak kita sambil kita peluk anak kita itu, diskusi sama anak kita itu. Ceritakan cerita nabi-nabi yang luar biasa itu. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim ketika dibakar nggak mempan. Ketika juga Nabi Musa yang bisa membedah lautan, cerita-cerita luar biasa itu. Tapi anak kita nggak tahu itu. Kenapa anak kita nggak tahu? Karena orang tuanya nggak pernah hadir itu. Anak kita nggak pernah hadir itu. Coba kita lihat pendidikan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Jadi kenapa Abdullah bin Abbas itu menjadi seorang pakarnya Quran, top itu Abdullah bin Abbas itu. Ketika masih kecil itu, apa kata Rasulullah itu nasihat Abdullah bin Abbas? Nasihat masalah iman itu gak sembarangan, top nasihatnya itu. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Nah, saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Hafal nih kalimat ini, penting ini. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, niscaya Allah itu akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, engkau akan mendapatkan Allah itu bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta itu jangan minta sama manusia, minta hanya kepada Allah Ta'ala. Diskusi masalah iman dan sembarangan itu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, jangan minta pertolongan sama manusia, bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. I'lam, ketahuilah anak wahai Abdullah bin Abbas, jika semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, gak akan bisa kecuali manfaat yang sudah Allah takdirkan. Jika seandainya manusia semuanya berkumpul untuk memadratkan kamu, gak bisa kecuali dengan madharat yang sudah Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu. Coba kalau seandainya dari kecil anak dididik masalah iman kayak gini, luar biasa lagi deh. Anak kita nanti gak akan takut kepada manusia siapa saja itu. Hatta berhadapan seorang kafir yang besar pun gak akan takut sama mereka itu. Anak kita nggak pernah mengeluh kepada manusia. Kenapa? Karena sudah dididik dari kecil itu. Dia mengeluhnya hanya kepada Allah Ta'ala itu. Dan itu siapa yang dididik itu? Anak kecil. Anak kecil para sahabat luar biasa. Kenapa? Pendidikan Rasulullah SAW itu. Pendidikannya itu hati. Dibahas masalah iman. Sehingga para sahabat itu kokoh sekali iman mereka itu. Maka para sahabat ketika mereka sudah balik, mereka itu nggak akan gentar melihat orang kafir itu. Sampai walaupun orang kafir punya kekuatan kayak apapun gak pernah takut para sahabat. Kenapa? Karena pendidikan hati itu sudah kokoh itu. Sampai ada sebuah cerita ketika perang Uhud, ketika perang Badar, itu Abdurrahman bin Auf itu ketika sudah di barisan perang, tiba-tiba diapit oleh dua orang yang masih muda belia itu. Yang pertama namanya Mu'ad, yang kedua namanya Mu'awidh. Sampai anak ini sampai bawa pedangnya saja kesusahan itu anak itu. Kemudian keduanya kata Abdurrahman bin Auf itu mepet saya itu. Kemudian setelah itu mereka bertanya, paman, tunjukkan kepada saya mana Abu Jahal itu. Akhirnya kok kaget saya itu anak-anak kecil kayak gini. Tanya saya Abu Jahal itu tokohnya orang kafir Quraisy itu. Akhirnya ditanya dong, nah ngapain kamu tanya Abu Jahal itu tokohnya orang Quraisy gak sembarangan itu. Apa kata anak ini? Saya mendengar kabar kalau dia itu caci maki Rasulullah SAW. Demi Allah saya gak akan terima dengan dia itu. Saya akan cari dia itu. Demi Allah kalau seandainya saya ditakdirkan berjumpa dengan dia, tidak akan kita berpisah kecuali satu dari dua kita akan meninggal.